Istana negara kita, yang Bapak Presiden Jokowi berkantor, itu nggak ada title-nya. Nanti kalau tiba-tiba cucunya Dendels datang bilang, ini punya saya, bisa. Itu real story. Itu real story. Dan jangan lupa, Kementerian Keuangan depan itu adalah gedung Dendels dia. Itu gedung yang dibuat untuk sebagai, sebetulnya waktu itu adalah headquarter-nya VOC kan? Sebelum VOC kemudian diambil alih sama pemerintah Belanda. Jadi kalau kita tidak punya title, it could be banyak sekali lokasi maupun bangunan itu bisa diambil alih. Jadi waktu heroik kita melakukan tahun 2000 berapa Pak Hadianto? 2006, 2007. The whole effort kita lakukan untuk membangun barang milik negara. Dan tentu saja kita disclaimer. Karena masih banyak ada yang cuma ditaruh aja, pokoknya masuk neraca dulu supaya nggak hilang. Kemudian kalau ke TNI Polri, mereka TNI bilang, wah jangan dibukukan, ini rahasia, ini semua persenjataan kita. Tapi ada helikopter yang sudah nggak dipakai, yang harusnya dimusnahkan, ya tidak dimusnahkan, pokoknya itu rahasia. Jadi untuk membangun kepercayaan semuanya, termasuk waktu itu hampir semua kementerian lembaga, punya barang-barang milik negara yang dikerjasamakan dengan swasta, menghasilkan penerimaan terus masuk duit pejabatnya, nggak masuk dalam laporan keuangan. Jadi teman-teman mahasiswa di sini ya, 2006, 2007 ke 2018 sekarang, it is only 10 or 12 years. Waktu saya jadi Menteri Keuangan yang pertama, within this 12 years sebetulnya this republic has a revolusi yang sangat luar biasa besar di dalam pengelolaan barang milik negara. Dan itu bertahap, waktu itu setiap kementerian negara sampai kita kulon nuwun datengin bilang, Mbak kita harus lakukan. Bayangkan dulu jalan kita nggak pernah inventorize. Kita nggak pernah tahu kita udah bangun berapa jembatan, kita nggak tahu berapa sekolah kita bangun, universitas pun kita nggak tahu. Ada universitas kompleksnya sudah nggak tahu digrogotin sama entah siapa, tiba-tiba hilang, colak sini, coek sini. Itu terjadi. Maka kalau sekarang kita ini sudah WTP, kelihatannya gambar tangganya indah itu ya, merah, kuning, hijau. Saya nggak tahu, merah, kuning, hijau di langit yang biru, mestinya gitu. Tapi itu menggambarkan the evolution dari kita sekarang, kita sudah masukkan dalam. Sudah divaluasi, sudah diadministrasikan, dan bahkan saya minta sekarang adalah pemanfaatan. Kalau saya sering mengatakan pada dirjen kekayaan negara seperti ini, saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Terus saya lihat ini orang kalau di negara maju itu seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi, sekolah juga sama, nggak lebih pinter dari kita, negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita, orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. They work very hard, sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus didiemin aja 20 tahun. Tanahnya bagus banget didiemin, nggak ada yang berani nyentuh. Karena apa ya? Karena milik negara. Negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. That is what is make us a lot of different. Makanya saya sekarang tuh selalu gelisah. Saya bilang sama Pak Isa, saya nggak peduli dan saya nggak kepingin melihat ada barang negara secuil apapun yang dia itu waste, idle, sia-sia, tidur, malas. Aset kita harus dibuat kerja keras. Makanya sekarang kita pilah-pilah mana yang dipakai untuk fungsi pemerintahan. Mana yang kita lihat, oh kita udah punya. Jadi kalau ada kementerian lembaga bilang saya butuh office space, saya minta anggaran pada Menteri Keuangan untuk bangun office. Why you have to build office? Ini masih ada space lain yang masih kosong. Oh enggak, tapi itu kan sebagian miliknya kementerian lain. Kenapa? Memangnya kalau combine satu gedung miliknya 2 menteri, nggak bisa kerjasama? Karena semua kementerian biasanya kepengen punya gedung sendiri, pengen nama sendiri, punya space sendiri. Jadi kita harus make sure bahwa sekarang menciptakan disiplin di dalam pemanfaatan aset.